Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang mengapa kalimat waliyatalatov ditulis merah dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, dalam Al-Quran ada tulisan yang berbeda dan ditulis berwarna merah, yaitu waliyatalatov. Setiap hari Jumat, umat Islam disunahkan membaca surat Al-Kahfi yang terdapat pada juz 15 dalam Al-Quran. Kalau surat ke-18 yang berjumlah 110 ayat telah khatam dibaca, maka di pertengahan kita akan menemukan surat yang termasuk surat Al-Makiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Jelas terlihat ada ayat ke-19 yang tertulis waliyatalatov yang dicetak berbeda. Ada yang diberi warna merah, ada pula yang hitam tebal, khususnya pada mushaf Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Kenapa kata waliyatalatov ini dibedakan dengan kata yang lainnya dalam Al-Quran? Terdapat beberapa keterangan bahwa penulisan waliyatalatov dengan warna merah merupakan pengenang atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Warna merah disebut sebagai tanda tetesan darah ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh. Beliau sedang memegang mushaf Al-Quran, yaitu lembaran-lembaran yang sudah terjilid yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran. Mushaf adalah naskah kuno atau koleksi lembar, sedangkan Al-Quran dipercaya telah terungkap pada periode waktu 23 tahun, akhir kehidupan Rasulullah SAW. Semua dikumpulkan ke dalam naskah kuno di bawah Khalifah Utsman bin Affan. Selain lafaz waliyatalatov yang berwarna merah, terdapat juga keterangan nisful Al-Quran atau pertengahan Al-Quran. Dari keterangan ini sebenarnya dimaksudkan untuk membedakan lafaz tersebut dengan lafaz-lafaz yang lain. Di berbagai catatan seperti Muhammad Abu Zahroh dalam Tarikh Al-Mazahib Al-Islam yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Hal ini senada dengan bukti mushaf Al-Quran tertua yang disimpan di museum di Tashkent, Uzbekistan. Berdasarkan catatan, sang penjaga museum menyebut bahwa dalam mushaf terdapat ceceran darah Utsman bin Affan saat dibunuh. Namun tetesan darah itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 137. Dari uraian tersebut, nampaknya alasan penulisan waliyatalatov dengan tinta merah untuk mengenang kematian Utsman bin Affan cenderung tidak tepat, karena darah yang menetes di mushaf milik Utsman bin Affan justru menunjukkan surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Kahfi. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang pertengahan Al-Quran. Dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ansyur menyebut tentang beberapa pendapat mengenai pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama menyebut bahwa huruf to dalam lafaz waliyatalatov merupakan pertengahan Al-Quran. Namun ada pendapat lain seperti Imam Ibnu Atiyah yang menyebut bahwa Imam Nawawi berpendapat bahwa pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam lafaz nukro dalam surat Al-Kahfi ayat 74. Dalam Hasyiah Asy-Syawi ala Tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa ayat ini menceritakan perjuangan sejumlah pemuda Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan diri dari Raja Dqyanus yang zalim. Demi memelihara keimanan mereka kepada Allah SWT, mereka bersembunyi dalam gua selama 309 tahun dalam keadaan tertidur. Ungkapan waliyatalatov ini digunakan oleh para pemuda Ashabul Kahfi ketika menyuruh teman mereka yang bernama Tamliha untuk pergi membeli makanan ke kota Tarsus. Tamliha pergi ke kota Tarsus secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan raja yang zalim. Jika diterjemahkan, waliyatalatov artinya, hendaklah kamu bersikap sopan. Ungkapan ini jelas lebih santun dibanding dengan amr atau perintah langsung. Biasanya orang akan menurut jika diminta dengan baik dan sopan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab selamatnya para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka mampu menciptakan suasana yang kondusif di antara mereka ketika cobaan menimpa. Tenang, sabar, dan kompak dalam sebuah tim akan membawa kepada kesuksesan. Oke para sahabat berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.